Dan hari ini kita bakal menutup seri khotbah tentang fruitful, tentang berbuah, dan kita mau mengingat kembali bagaimana kita sudah belajar bahwa semua dimulai dari berakar, betul nggak? Akar yang nggak kelihatan, yang dianggap tidak penting, kurang dihargai orang, ternyata sangat penting karena menentukan kekuatan dan kesehatan dari sebuah pohon. Demikian juga dengan kita, kalau kita berakar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kekuatan kita, kesehatan rohani kita tergantung daripada seberapa dalam kita menetap dan tertanam di hadapan Tuhan. Kita belajar juga bahwa di minggu kedua bahwa berbuah itu perlu mengalami yang namanya pembentukan. Dan yang namanya pembentukan tidak nyaman, tidak mengenakan, betul enggak? Tapi kalau kita nggak mau dibentuk, kita tidak bakal berbuah. Itu faktanya. Kita harus rela dibentuk oleh Tuhan. Kita belajar bahwa di minggu ketiga bahwa semua kita adalah hamba Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani dan memuliakan Tuhan, dimulai dari dalam gereja pada hari Minggu dan dilanjutkan pada hari-hari Senin sampai Sabtu. Kita tetap memuliakan dan melayani Tuhan. Itu panggilan hidup kita, menjadi berkat kemanapun kita pergi. Dan minggu lalu kita belajar tentang kesetiaan, bahwa kesetiaan adalah tanda dari iman yang hidup. Kita harus belajar bertahan dalam berbagai musim kehidupan, termasuk setia dalam masa-masa sulit, supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah. Untuk menutup khotbah ini, saudara, saya kira kita lihat sebuah firman Tuhan yang mungkin saudara hafal, mungkin saudara sudah tahu, tapi saya ingin ajak saudara mendalami lebih dalam tentang ini. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Mari kita buka di handphone kita atau di kitab buku kita. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ketemu? Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita ambil waktu sebentar untuk menemukannya. Kalau sudah ketemu, kita bakal baca bersama-sama 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir di dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Firman Tuhan ini bicara tentang kita semua itu punya berbagai macam jenis musim kehidupan, saudara. Ada masa-masa di mana kita bakal merasa begitu penuh berkat, ada masa-masa di mana kita merasa kayak dikutuk orang. Betul nggak? Kita semua bakal punya masa di mana sepertinya kita punya banyak kesusahan. Ada juga masa di mana kita melewati bahwa kita merasa punya banyak kemudahan atau kesenangan. Semua kita pernah mengalami masa penuh sukacita, tapi semua kita juga pernah mengalami yang namanya duka cita. Musim bakal selalu berganti. Tabun firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, itu bakal tetap berbuah apapun musimnya. Dan bahkan dikatakan di ayat tadi tidak berhenti menghasilkan buah. Itu yang Tuhan mau. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan tidak akan berhenti. Itu yang Tuhan rindu. Setiap orang percaya, saudara dan saya semua, Tuhan pengen bahwa apapun musim kehidupan kita sedang bersuka cita, berduka cita, sedang susah, sedang penuh kesenangan, apapun keadaannya, Tuhan rindu setiap kita bakal mengalami yang namanya tidak berhenti berbuah. Bahkan waktu kita sedang sulit, waktu kita sedang penuh dengan air mata, bahkan mungkin kita rindu bahwa hidup kita bisa menjadi berkat buat orang. Orang bisa melihat bagaimana kita bertahan dan orang diberkati. Dan tentu saja Tuhan tidak melupakan kita juga yang setia kepada. Yang penting adalah begini, apa yang menyebabkan pertumbuhan itu bisa terjadi adalah penyebabnya. Sama seperti di minggu pertama kita sudah belajar bahwa karena akarnya menemukan sumber kesegaran yang terus-menerus. Sekali lagi saya ingin mengingatkan pada kita bahwa ini yang paling penting. Kalau kita mau kehidupan yang seperti itu, yang apapun musimnya, kita tetap berbuah. Firman Tuhan mengatakan kita perlu menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang terus-menerus menemukan sumber kesegaran. Dan kita artinya kita mengandalkan bukan yang lain, tetapi hanya Tuhan yang jadi sumber kesegaran kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa bukan musim panas terik tidak ada. Firman Tuhan mengatakan bahwa bukan tahun kering tidak terjadi. Firman Tuhan mengatakan bahwa meskipun masa-masa itu terjadi, musim kering yang terjadi, musim yang kering terjadi, firman Tuhan mengatakan kita tetap bisa jadi daunnya tetap hijau, karena akarnya
Kita tertanam terus-menerus menemukan kesegaran di dalam Tuhan. Hidup yang seperti itu adalah hidup yang penuh berkat. Dan Tuhan mau semua kita mengalami berkat seperti itu. Tapi ada satu prinsip, saudara, yang kita perlu ingat terus adalah begini. Yang namanya anugerah keselamatan, itu tidak bersyarat. Tetapi kalau kita mau berkat Tuhan sesungguhnya dalam Alkitab, itu selalu bersyarat, saudara. Kalau saudara ingat ayat-ayat ini seperti contohnya, firman Tuhan mengatakan, Efesus 2, mengatakan demikian. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Kita nggak boleh jadi sombong. Firman Tuhan mengatakan yang namanya keselamatan itu karena pemberian Tuhan. Karena kasih karunia. Titus 3 ayat 5 mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita sudah lakukan, tetapi karena rahmatnya, karena anugerahnya, karena pemberian Tuhan. Karena pemandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Keselamatan, Roma 3 ayat 23-24 mengatakan sekali lagi, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia kamu dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma. Namanya keselamatan, nggak bersyarat. Semua diberikan pada kita dengan bentuknya pemberian, cuma-cuma, anugerah, hadiah. Namanya keselamatan, kita bersyukur, kita nggak perlu bersyarat untuk dapatkan itu. Tapi saudara jangan lupa, kalau kita mau berkat Tuhan, firman Tuhan mengatakan apa? Ulangan 28. Jika engkau baik-baik dengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya, baru dikatakan Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika ada syaratnya, engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan juga yang sama. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan. Sebab kalau dia sudah tahan uji, yang artinya semua kita bakal ngalamin dulu itu. Bertahan dalam percobaan. Kalau kita sudah tahan uji, kita baru bakal terima mahkota kehidupan. Ada syaratnya. Dan Matius 6 ayat 33. Ini sebuah ayat yang kita semua mungkin hafal. Semua orang pengen dapatkan berkat Tuhan. Semuanya ditambahkan kepada kita. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa di depannya ada kata-kata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan mengajarkan pada kita sekali lagi, keselamatan kita tidak bersyarat, betul. Tapi berkat Tuhan itu bersyarat, berkat memerlukan respon dan tindakan daripada kita. Dan apa syaratnya? Kalau kita mau menerima berkat di mana apapun musimnya, kita nggak layu, kita nggak patah, daun kita tetap segar, tetap hijau. Apa syaratnya kalau kita pengen terus-menerus merasakan kesegaran Tuhan, apapun musimnya? Ada dua hal yang harus kita lakukan, saudara. Yang pertama adalah secara aktif, yang kedua secara pasif. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan secara aktif dan pasif. Kalau kita mau Yeremia 17 menjadi kehidupan kita nggak pernah layu apapun musimnya. Musim kering terjadi, panas terjadi, daun kita bakal terus segar, tetap hijau, dan tidak berhenti berbuah. Ada syaratnya Tuhan katakan. Kita harus lakukan sesuatu secara aktif yang pertama, dan yang kedua kita harus lakukan sesuatu secara pasif. Apa yang aktif? Yang aktif adalah bicara tentang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bakal punya kekuatan, ketenangan, kemampuan untuk tetap menghasilkan buah, bahkan di masa sulit. Mengandalkan Tuhan artinya adalah meskipun dunia berubah, meskipun seperti nggak ada yang pasti lagi di dunia ini, tapi kalau hidup kita tetap kuat, karena sumber kehidupan kita tidak tergantung keadaan kita, melainkan pada Tuhan, musim kering bisa datang dalam bentuk pergumulan pribadi, krisis keuangan, kehilangan teman, kehilangan harta, atau tantangan lainnya. Tuhan berkata, meskipun keadaan tampaknya tidak menguntungkan kita, tapi kalau kita berakar di dalam Tuhan, mendapatkan sumber kesegaran di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, kita tidak bakal layu, dan kita tidak bakal berhenti berbuah. Tapi kalau kita mengandalkan yang lain di luar Tuhan, entah itu diri sendiri, orang lain, atau sosok lain di luar Tuhan, kita pasti bakal jadi layu dan patah. Karena apa? Karena kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita bisa gagal, betul? Kita bisa sakit,
Betul? Kita bisa menyerah bahkan, kita bisa kelelahan, mengandalkan diri kita sendiri, kita bisa pasti gagal. Mengandalkan orang lain, orang tiba-tiba bisa berubah, Saudara. Betul? Bisa mengecewakan kita. Mengandalkan keadaan dunia, dunia selalu berubah dengan cepat. Mengandalkan harta dan jabatan, semua bisa hilang dalam sekejap. Tapi ada satu di dunia ini yang tidak pernah berubah, adalah yang kita panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita punya Tuhan yang Dia bisa diandalkan, bisa dipercaya, tidak bakal mengecewakan kita karena apa? Karena Dia tidak pernah berubah. Firman Tuhan bahkan mengatakan bahwa bayangannya pun nggak berubah, apalagi sosoknya. Dan karena itu kita perlu mengandalkan Tuhan secara aktif. Ini yang kita perlu lakukan. Yang apa sih yang kita bisa lakukan setiap hari? Saya bentuk dengan kata-kata life, Saudara, dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah 5 hal ini. Kita harus lakukan secara aktif setiap hari. Yang pertama adalah ask God in prayer, artinya berdoa. Setiap hari, mari kita berdoa, tanya Tuhan, minta Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal. Yang artinya begini, saya merindukan setiap kita kembali mungkin di masa-masa di mana kita dulu setiap kali sampai kantor, kita doa dulu. Masih nggak? Atau sampai kantor, kita absen, lalu keluar dari kantor sibuk cari sarapan. Masihkah kita jadi orang-orang yang saya bersyukur ada jemaat kita yang punya kesaksian, dia buka toko, tiap kali dia buka pintu toko, dia dulu berdoa. Sebelum melakukan hal-hal yang lain. Masihkah kita yang kuliah, yang di sekolah, kita begitu sampai di sekolah, kita duduk dulu, berdoa, bahkan sebelum disuruh guru, kita berdoa sama Tuhan. Mari, saya merindukan kita semua jadi orang Kristen yang tidak cuma berdoa hanya pada waktu mau makan dan sebelum tidur. Saya merindukan semua kita bakal jadi orang Kristen yang berdoa dimanapun kita mau, kapanpun kita mau, kita bisa berdoa sama Tuhan. Jadi jangan cuma sibuk dengan handphone sampai lupa bahwa kita bisa berdoa kok. Saya pernah ngomong, kalau saudara ingat, waktu bangun pagi-pagi pertama kali, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ayo apa? Saya jujur sama saudara, setiap pagi saya nggak langsung berdoa. Apa yang pertama kali saya lakukan? Hah? Cari HP karena alarm bunyi, saudara. Saya harus matikan dulu alarm, betul kan? Kan nggak mungkin saya langsung doa, saya harus matikan dulu alarm, baru saya duduk sebentar, saya doa. Kadang-kadang, sejujurnya saya ngomong sama saudara, kadang-kadang saya juga lupa, begitu nyampe kantor, saya duduk di sana, kadang saya juga lupa doa dulu. Saya langsung mikir, kerjaan hari ini apa aja ya? Lihat handphone saya, oh harus kerjakan ini, kerjaan itu, kerjaan ini. Kadang-kadang saya juga lupa, sampai akhirnya saya sadar, belum doa, doa dulu. Saya mendorong saudara, lakukan ini, untuk kita mengandalkan Tuhan secara aktif. Berikutnya apa? Leans on God's promises. Percaya. Melakukan segala sesuatu dengan bersandar pada janji Tuhan, bukan pada pemahaman kita sendiri. Dan untuk tahu janji Tuhan, ada 2 hal yang kita bisa temukan janji Tuhan, saudara, dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah, yang paling gampang, level 1 adalah lagu rohani. Itu kita bakal banyak temukan janji-janji firman Tuhan di sana. Betul? Betul? Lagu rohani. Sering-sering buka lagu rohani, jangan cuma lagu Korea terus, saudara. Di mobil saya, sejujurnya jarang diputar lagu rohani. Kebanyakan diputar lagu Korea. Karena apa? Yang putar lagu adalah antara Sam atau Every. Kalau Sam dia bakal putar lagu Korea, Every dia bakal putar lagu Frozen, sampai saya hafal lagu Frozen sekarang. Tapi jangan lupa untuk kita juga nyanyi lagu rohani, dengar lagu rohani kalau nggak bisa nyanyi. Supaya kita bisa ingat janji Tuhan. Yang kedua tentu saja adalah apa? Tentu saja adalah yang ketiga, kita bisa temukan janji Tuhan waktu kita itu immerse in the word. Kita baca firman Tuhan.
Dan kita bukan cuma sekedar baca, saudara. Tuhan pengen kita itu dalam bahasa Inggris, immerse itu adalah dalam artian itu direndam. Pertanyaan saya adalah kalau kita ngerendam baju, saudara, bajunya bakal setengah basah atau sepenuhnya basah? Bakal basah sepenuhnya atau cuma setengah basah? Kita rendam. Betul? Itu bakal harus sepenuhnya basah. Yang Tuhan mau adalah kalau kita belajar firman Tuhan adalah kita sepenuhnya berada di dalam firman Tuhan. Kita dipenuhi firman Tuhan. Supaya kita tahu apa perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Dan kita juga tahu apa janji Tuhan yang harus kita pegang. Dan 3 hal ini kita harus lakukan secara aktif. Berikutnya lagi apa? Berikutnya adalah belajar tentang victory through obedience. Belajar soal ketaatan. Kita mau belajar tentang ketaatan. Karena kita mau sadar bahwa taat pada Tuhan adalah kunci di mana kita bisa menang meskipun dalam kesulitan. Jangan kompromi. Kita harus menang di dalam ketaatan pada Tuhan. Nanti di akhir saya bakal cerita pada saudara tentang ini. Yang terakhir bicara tentang endure with faith. Kesetiaan kita tetap bertahan meskipun sulit. Karena apa? Tuhan juga setia kepada kita. Kita perlu belajar juga setia kepada Tuhan. 5 hal ini. Doa, janji Tuhan, percaya, firman, taat, setia adalah sebuah tindakan aktif yang kita perlu lakukan setiap hari. Waktu kita memutuskan sesuatu, perhatikan apakah kita melakukannya berdasarkan doa, berpegang pada janji Tuhan, taat pada firman Tuhan, taat pada kehendak Tuhan, dan apakah kita setia kepada Tuhan. Aktif harus kita lakukan. Dan yang kedua adalah tentu saja, kita harus lakukan sesuatu juga secara pasif, saudara. Itu apa? Yaitu kita perlu menaruh harapan pada Tuhan. Apa sih artinya menaruh harapan pada Tuhan? Ini sebuah sikap pasif. Saya beri saudara ilustrasi seperti saudara sedang buat kue. Saudara bikin adonan, setelah saudara bikin adonan di loyang, lalu masukkan di oven, sesudah itu apa yang bisa saudara lakukan? Apa? Tunggu. Betul. Nggak ada yang kita bisa lakukan. Menaruh harapan pada Tuhan adalah seperti kita menaruh adonan kue. Kita taruh di oven. Setelah kita taruh, kita nyalakan, kita nggak bisa lakukan apapun kecuali menunggu. Kita perlu sadar, saudara, ada masa di mana kita tahu kita nggak bakal bisa lakukan apapun di dalam Tuhan. Kita hanya bisa nunggu. Tuhan cuma bisa bilang sama kita, tunggu, sabar. Dan waktu kita nunggu, waktu kita sabar, seringkali kita jadi gelisah. Kita bisa bertondak, kita bisa tergoda untuk bertindak sendiri, betul nggak? Kita bisa melakukan hal-hal di luar cara Tuhan. Kita bisa tergoda untuk melakukannya. Tapi sama kayak tadi gambarannya tadi, kayak bikin kue taruh di oven. Kalau saudara taruh di oven adonan, kita harus percaya bahwa pada waktu yang tepat dia bakal bunyi ting, yang artinya sudah matang. Tapi apa yang kita lakukan kalau sebelum bunyi? Kita udah buka dulu, lihat. Tutup lagi, kita nggak sabar, kita ngerasa nggak percaya dengan oven ini, kita buka lagi ovennya, apa yang bakal terjadi? Apa? Lama matangnya, betul nggak? Atau nggak merata, kue kita jadi nggak jadi, semuanya diberantakan, betul? Karena apa? Karena kita nggak sabar. Karena kita mungkin kurang percaya sama oven kita kayaknya rusak deh kayaknya. Ngecek lagi. Tapi saudara tahu, hal yang sama dengan Tuhan juga seringkali kita begitu. Kita disuruh tunggu, sabar. Tapi kita nggak sabar. Kita ngecekin terus. Kita lakukan hal di luar Tuhan terus. Padahal firman Tuhan berkata, Mazmur 62 ayat 6 mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara tahu, ayat ini sesungguhnya mengatakan bahwa ada banyak cara di luar Tuhan bisa bikin aku tenang. Tetapi aku mau memilih, kata pemazmur. Aku memilih pada Tuhan saja
Aku mendapat ketenangan, sebab Tuhanlah harapanku. Menaruh harapan pada Tuhan, saudara, itu berarti sekali lagi, kita perlu menunggu dengan sabar. Menanti dengan keyakinan, bukan dengan ketakutan. Kita perlu percaya pada janjinya, meskipun kita belum lihat hasilnya. Kita percaya. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan bakal selalu memiliki rencana yang baik buat kita. Saudara ingat, atau saudara bayangkan deh, apa perasaan kita, apa perasaan saudara, kalau saudara adalah telurnya. Waktu saudara masih jadi telur, saudara mungkin sudah ngerasa, oh aku sudah hebat sekali nih, aku udah jago sekali, aku udah aman banget nih. Cangkangku kuat, isiku banyak, aku aman nih. Sampai bakal ada masa di mana Tuhan berkata, pecahin. Kita hancur. Lalu sesudah itu apa yang dilakukan dengan telur? Dicampur dengan bahan lain. Kita ngerasa, nggak enak deh dicampur dengan yang lain, lebih enak di rumah lah, ibadah online, nggak ketemu siapa-siapa, nggak bakal berantem, kayaknya lebih enak begitu. Tapi Tuhan berkata apa? Sudah dipecahkan, kita dicampur, diaduk-aduk sama orang, yang artinya kita perlu belajar, bergesekan, berkenalan dengan yang lain, bersekutu bersama. Sudah itu, nggak selesai. Sudah dicampur dengan yang lain, kita diapain? Dimasukin ke oven, panas, itu enggak, sakit. Tapi Tuhan mau kita belajar begini loh, bahkan meskipun kita bakal mengalami yang namanya kehilangan, kegagalan, mungkin kita merasa hancur, namun kita perlu terus belajar bahwa menaruh harapan pada Tuhan, kita bisa percaya bahwa kalau ada waktunya, di mana kita dengar seperti bunyi ting di oven, ting, dan kita udah jadi mateng, kita udah jadi sesuatu yang lebih hebat daripada sebelumnya, orang-orang diberkati karena kita, dan kita juga menemukan kepuasan sejati dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tapi saudara perlu sadar, saudara, ini cuma bisa terjadi kalau kita menaruh harapan pada Tuhan, yang artinya pasif. Kita tunggu waktu Tuhan, dan kita nggak bertindak sendiri. Amin. Saya mau tutup khotbah ini dengan satu cerita, saudara, di Alkitab, yang bicara tentang jangan biarkan keadaan menentukan iman kita, tapi biarkan iman kita kepada Tuhan menentukan cara kita menghadapi keadaan. Saya menutup khotbah ini dengan kisah tentang Daniel di lubang singa. Siapa yang tahu tentang cerita Daniel di lubang singa? Angkat tangan. Tahu nggak? Ayo angkat tangan yang tahu cerita ini, semua angkat tangan. Daniel di lubang singa. Yang dari sekolah minggu masa nggak tahu Daniel di lubang singa? Semua tahu kan? Betul? Oke, nggak angkat tangan, ngangguk boleh. Oke. Oh ya, semua tahu? Saudara tahu, kisah Daniel di lubang singa tidak dimulai di lubang singa. Kisah Daniel dimulai dengan Daniel pasal 1, menceritakan tentang bagaimana Daniel adalah seorang bangsawan di Yerusalem. Tetapi Yerusalem jatuh kepada penjajahan bangsa Babel, dan akibatnya Daniel itu akhirnya dipaksa untuk pergi ke luar negeri, belajar di luar negeri, bukan karena dia mau, tapi karena terpaksa, dia ditawan, dia itu dijajah. Daniel dan teman-temannya itu dibawa pergi ke kota Babel. Di sana dia dipaksa belajar tentang budaya dan bahasa orang Babel. Sekali lagi, kita perlu mengerti kata ini. Daniel itu terpaksa, dipaksa, itu bukan maunya dia. Dan apa yang sebenarnya Raja Babel pengen lakukan dengan memaksa mereka belajar budaya dan bahasa Babel? Raja Babel ingin Daniel dan teman-temannya mengubah identitas mereka, mengubah nama mereka, melupakan asal-usul mereka, termasuk juga Raja Babel pengennya semua orang menyembah dia, tidak lagi menyembah Tuhan di luar dewa-dewa Babel dan raja-raja Babel. Karena itu kalau saudara ingat, nama Daniel berubah, diubah. Ayo ingat gak? Apa nama Daniel
Nama baru Daniel yang dikasih oleh Raja Babel. Siapa yang ingat? Ayo. Apa? Bukan. Apa? Di belakang tadi kayaknya ada yang benar tuh. Besar dikit, apa nama Daniel, nama barunya? Belsazar, betul tuh. Ya. Siapa itu di belakang? Pang ya, nggak nyontek kan, Pang? Nama teman-teman Daniel. Siapa nama 3 teman Daniel? Siapa nama 3 teman Daniel? Sadrak, Mesak, Abednego. Itu nama barunya loh kalau Saudara mau tahu. Nama Babelnya. Nama aslinya siapa? Hmm? Namanya Hanaya, jadi Sadrak, Misael jadi Mesak, Asaria jadi Abednego. Nama mereka dirubah. Karena apa? Karena semua nama itu adalah nama-nama dewa-dewanya Babel. Raja Babel pengen mereka benar-benar rubah semua namanya. Ingat, sekarang kau tidak lagi nyembah Tuhan kau nyembahnya cuma boleh raja. Aku, raja, dan dewa-dewa. Yang di belakang Yerusalem lupakan semuanya. Daniel dipaksa untuk itu. Dan apa yang Daniel lakukan? Dia tetap tekun, nggak nyerah, disuruh belajar. Dia belajar dengan sungguh. Akibatnya dikatakan Daniel 10 kali lebih pintar dibanding orang-orang Babel itu sendiri. Itu kisahnya, saudara. Dan waktu dia paling pintar, apakah dia sombong? Tidak. Apakah dia nggak mau tolong temannya? Tidak. Ada masa di mana, kalau saudara baca Daniel pasal 3, pasal 4, saudara bakal menemukan bahwa ada masa di mana semua orang-orang pintar di Babel itu semua hampir dibunuh oleh Raja Babel. Tapi Daniel tolong mereka semua. Daniel tolong orang pintar di Babel, Daniel tolong orang pintar sesama orang Yerusalem, sama orang Israel, semua dia tolong. Semua adil. Semua setara. Daniel tolong. Dan setelah itu terjadi, Daniel diangkat, dan teman-temannya, tadi Sadrak, Mesak, Abednego, diangkat untuk menguasai wilayah-wilayah di Babel, yang membuat akhirnya, meskipun dia baik hati, tidak sombong, suka menolong, ya kan, itu kan, kalau di buku SD kan begitu ya, baik hati, tidak sombong, suka menolong, pinter, yang harusnya dia banyak tolong orang gitu, dia harusnya tidak punya musuh, ternyata dia tetap punya musuh. Mengapa? Karena iri. Karena orang-orang Babel berkata, kok yang kuasai sekarang wilayah Babel bukan orang Babel, malah orang lain. Orang bukan Babel yang kuasai tempat-tempat ini sekarang. Dan karena iri, singkat cerita, mereka bikin sebuah jebakan, sebuah peraturan, supaya Daniel pasti bakal dihukum. Meskipun dia setia sama Tuhannya, dia setia kepada rajanya, pasti dia bakal dihukum dengan dibikin peraturan bahwa dalam 30 hari ke depan, tidak boleh menyembah dewa lain, tidak boleh menyembah apapun yang lain, tidak boleh minta bahkan kepada orang lain, kecuali kepada raja. Dan karena aturan itu, saudara jadi ingat, baru dia dimasukkan ke gua singa. Karena apa? Karena meskipun peraturan itu ada, Daniel dikatakan dia tetap seperti biasanya. Saudara catat baik-baik. Alkitab mengatakan demikian. Daniel seperti biasanya dia lakukan. Meskipun ada larangan itu, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Dia berlutut menghadap Yerusalem. 3 kali sehari dia berdoa sama Tuhannya. Dan karena kesetiaannya kepada Tuhan, dia dihukum. Dan saudara tahu, waktu dia dihukum, puji Tuhannya begitu dia dilempar ke lubang singa, puji Tuhan semua singa sedang puasa. Dia nggak dimakan. Ditunggu 1 hari, Daniel dikeluarkan, lalu raja begitu bersyukur Daniel selamat, dan besoknya adalah, kalau saudara ingat kisahnya, semua yang memfitnah Daniel, bahkan termasuk anak mereka, istri mereka, semuanya dilempar ke lubang singa. Dan begitu itu terjadi, saudara tahu apa yang singanya lakukan? Buka puasa. Nah, kalau saudara baca kisah di Alkitab, ini sebenarnya bukan pemandangan yang bagus untuk didengar anak-anak. Firman Tuhan mengatakan bahwa begitu istri, anak-anak, semua orang-orang yang memfitnah Daniel dilempar ke lubang singa,
Firman Tuhan mengatakan bahkan sebelum mereka nyampe ke dasar, tulang mereka remuk, mereka digigit, dimakan, selesai, habis. Itu yang terjadi. Kalau saudara mikir jadi Daniel, dia punya godaan enggak untuk tidak setia sama Tuhan? Dia punya banyak godaan untuk tidak setia sama Tuhan. Dia punya ancaman tidak? Ada ancaman. Tapi kita melihat Daniel panik tidak? Enggak. Kita melihat Daniel takut tidak? Tidak. Mengapa? Karena meskipun ancaman ada, godaan ada, fitnah ada, Daniel tetap percaya bahwa Tuhan juga ada. Sekali lagi, meskipun ancaman ada, godaan ada, fitnah ada, Daniel tetap percaya bahwa Tuhan juga ada. Dan mengapa Daniel bisa begitu percaya kepada Tuhan meskipun dia punya masalah yang besar? Karena ini yang dilakukan Daniel. Sebelum dia punya masalah yang besar, setiap hari, 3 kali sehari, dia berlutut berdoa sama Tuhan, menghadap ke Yerusalem. Dia berdoa secara rutin. Dia bertemu dengan Allah yang besar. Setiap hari, bahkan sebelum dia punya masalah yang besar. Dan ketika masalah besar ada, dia tetap melihat Allah yang besar juga ada. Dan dia percaya, Tuhan kita yang besar bakal bisa mengalahkan, menyelesaikan semua masalah kita yang besar. Amin. Dan itu artinya berbuah, saudara. Itulah artinya berbuah. Artinya berbuah adalah kita ingat, kita harus, sekali lagi, mengandalkan Tuhan secara aktif, menaruh harapan pada Tuhan secara pasif. Karena saudara perlu tahu, Daniel, dia bisa saja ngomong sama rajanya, "Raja, peraturan ini nggak betul, batalin dong." Atau dia bisa saja bilang, "Tuhan, ini udah adil banget lah, hukumlah orang-orang ini lah." Tapi Daniel tidak ngomong satu patah kata pun yang tidak sesuai dengan kasih Tuhan, perintah Tuhan. Dan dia cuma perlu menunggu. Dan keadilan, kebenaran, kesetiaan Tuhan diberikan kepada dia. Amin. Saya berdoa saudara, semua kita bakal terus belajar. Andalkan Tuhan secara aktif. Doa, pegang janji Tuhan. Dengar lagu rohani yang banyak. Baca firman Tuhan sampai kita terendam dengan itu. Taat sampai kita menang. Dan bertahan, setia terus sama Tuhan. Lakukan semua dengan ini dengan aktif. Dan waktu kita disuruh tunggu, sabar, kita bakal tunggu dengan sabar. Karena Tuhan bakal kasih kita bunyi, ting, dan kita udah siap untuk terima yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Saya berdoa untuk kita semua, kita bakal sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa, meskipun tahun kering datang, meskipun panas terik datang, meskipun banyak orang berkata tahun ini bakal lebih susah dibanding tahun lalu, saya berdoa bahwa semua kita bakal mengalami apapun yang terjadi, Tuhan kita itu ada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami bisa sungguh-sungguh secara aktif mengandalkan Tuhan setiap hari. Berdoa sesering mungkin. Bangun hubungan dengan Tuhan sekuat mungkin. Percaya janji firman Tuhan sehebat mungkin. Taat bahkan sampai berkorban. Bertahan meskipun sakit, kecewa. Kami percaya bahwa waktu kami mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan, Tuhan akan membuat kami jadi orang-orang yang tetap segar dan berbuah apapun musimnya. Tuhan sertai kami, supaya kami bisa andalkan Tuhan. Kami bisa gagal Tuhan, kami bisa jatuh, kami bisa bodoh, kami bisa lalai.
Tapi kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya, yang tidak pernah buang kami, tapi mengasihi kami. Dan kami akan bakal terima terus pemulihan, kesempatan baru, pertolongan daripada Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, setiap jemaat Tuhan, Engkau tolong berkati mereka, supaya mereka mengalami Tuhan, apapun musimnya. Biar mereka menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, dan membuat orang-orang mau kenal dan belajar siapa Tuhan kami yang kami percaya. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.